Sisi timur ada gudang, kemudian ada ruang untuk agama Kristen dan Katolik, kemudian ada ruang UKS, dan ada ruang lab. Di sampingnya ada ruang untuk kelas 3 dan kelas 4. Nah, kalau anak-anak mau jajan ada di sebelah sana tuh kantinnya, di belakang ruang kelas 3. Nah, di bagian selatan ada gedung perpustakaan sekolah kita. Kemudian di sampingnya ada gedung shelter. Gedung shelter ini karena sekolah kita adalah sekolah siaga bencana, jadi gedung shelter ini digunakan ketika nanti ada bencana alam, orang-orang yang mengungsi atau anak-anak yang mengungsi bisa sekolah di sini. Di bawah gedung shelter di sini ada ruang kelas. Ini ruang kerawitan, digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler kerawitan untuk anak kelas 4 dan 5. Di sampingnya ada ruang kelas 1. Di sebelah ruang kelas 1 ada ruang kelas 2. Ini ruang kelas 2. Di sampingnya ruang kelas 2 ada ruang kelas 6. Nah, sekarang kita lihat di sana ada pojok baca. Ini sudah lama tidak digunakan karena anak-anak libur. Sampingnya ada ruang guru, dan sebelah utaranya ada ruang kepala sekolah. Samping utaranya ada musola, tempat bapak ibu guru dan anak-anak untuk sholat bagi yang beragama muslim. Parkir guru di sini, di sampingnya musola. Nah, di bagian belakang ruang guru dan ruang kepala sekolah ada tempat untuk wudhu sebelum kalian sholat, dan toilet atau kamar mandi dan WC untuk warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 1. Tanggap, tangkas, tangguh. Nah, anak-anak, SD Negeri Solomulyo semenjak tanggal 13 Maret 2017 telah disahkan dan diresmikan oleh BPBD Kabupaten Sleman sebagai Sekolah Siaga Bencana School Sister atau SSB. Maka anak-anakku sekalian, karena kalian merupakan siswa baru, kalian harus tahu dan memahami yaitu tentang tanggap, tangkas, tangguh, di mana kita memiliki 3 saudara SD Bandeng, SD Kaliorang 1, SD Kaliorang 2,
Mereka tinggal di lereng Gunung Merapi yang dikhawatirkan Gunung Merapi akan meletus setiap saat yang tidak bisa kita kira-kira, sehingga mereka akan terhambat dalam belajar. Maka anak-anakku sekalian kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD Negeri Silomulyo harus siap, harus bersedia, harus tanggap, harus tangkas dan tangguh dalam menerima saudara-saudara kita yang ada di atas. Anak-anakku sekalian, untuk SSB ini beranggotakan 30 orang, yaitu terdiri dari 1 Bapak Ibu guru, staf dan karyawan SD Negeri Silomulyo, wali murid, tokoh masyarakat, serta anak-anak yang telah dipilih atau anak-anak yang duduk di kelas atas, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Dari 30 siswa ini atau 30 anggota SSB ini diberikan pelatihan oleh BPBD Sleman bagaimana caranya menanggapi, menangani, bahkan menghibur dari teman-teman atau saudara kita yang kena musibah. Anak-anakku sekalian, kecuali siap untuk menerima keluarga kita yang kena musibah, anak-anak pun harus siap atau melindungi diri kita. Salah satunya contohnya kita memiliki semboyan tanggap, tangkas, tangguh, serta memiliki sebuah himne atau nyanyian sebagai kita apabila terkena gempa, kita bagaimana harus bertindak. Contohnya begini anak-anakku, jika ada gempa lindungi kepala, jika ada gempa jauhilah kaca, jika ada gempa sembunyi bawah meja, jika ada gempa lari tempat terbuka. Anak-anak harus hafal itu. Nanti disosialisasikan atau diberikan pelajaran itu kepada keluarga kita yang ada di rumah, tetangga, saudara, bahkan bapak ibu kita. Nah, anak-anakku sekalian, bahwa kita sebagai school sister atau sekolah siaga bencana ini adalah tidak semua sekolah atau semua sekolah yang ada di Kecamatan Ngabei ini hanya kita yang pertama menjadikan SSB. Nah, anak-anakku sekalian, ibu berpesan bahwa kalian menjadi anggota siswa atau anggota warga SD Negeri Silomulyo, tentu juga kalian sebagai anggota SSB kita. Nah, inilah yang perlu anak-anak belajar ini. Terima kasih kiranya yang dapat ibu sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas kalian pada MPLS hari kedua ini adalah membuat video rekaman lagu SSB dengan durasi maksimal 1 menit. Lagunya seperti ini. Jika ada gempa, lindungi kepala. Jika ada gempa, jauhilah kaca. Jika ada gempa, sembunyi bawah meja. Jika ada gempa, lari tempat terbuka. Nah, lagu itu nanti dibuat video, kemudian dikirimkan ke WA Bu Christine sebelum pukul 8 malam ini. Nah, anak-anak membuat videonya harus memakai seragam merah putih atau yang belum punya mengenakan baju yang rapi dan sopan. Terima kasih. Selamat belajar.